Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasekan PTK saya ya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali, asal sekolah SMK 2 Kolakah di Kabupaten Kolakah. Eh Saya peserta PPG di batch 2 ini di kelompok, terkhusus di kelompok 1 dan rombel 4 ini. Dan judul PTK saya pada kesempatan hari ini adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan strategi random text pada pembelajaran PAI kelas 10 TKJ 2. Namun sebelum itu yang saya hormati Ibu dosen pembimbing yang selalu memberikan membimbing kami dalam penyusunan PTK ini. Yang saya hormati Guru Pamong yang selalu mengoreksi PTK dan memberikan masukan. Yang kami hormati teman-teman PPG di kelompok 1 batch 2 ini di rombel 4. Baik, kita masuk di judul PTK saya, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan strategi random text pada pembelajaran PAI kelas 10 TKJ 2. Bab 1 yang melatar belakangi yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI. Yang ketiga, kemajuan teknologi abad ke-21 ini kurang berdampak positif terhadap peningkatan mata pelajaran PAI. Itu yang melatar belakangi. Ditambah lagi ya proses pembelajaran PAI selalu monoton. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI, Al-Quran dan hadis, termasuk materi yang penting namun sulit dipelajari oleh peserta didik. Ya. Yang ketiga, beragamnya kemampuan daya tangkap intak siswa, terutama dalam indikator membaca Al-Quran. Pembelajaran PAI di kelas masih berjalan monoton dan cenderung membosankan. Lemahnya kemampuan guru dalam menggunakan sarana yang ada sebagai media yang efektif. Kurang bervariasinya model pembelajaran yang diberikan guru. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi penelitian pada keadaan kurang kreatifnya guru dalam menggunakan model strategi pembelajaran sehingga tidak termotivasi belajar peserta didik pada pembelajaran PAI. Yang menyebabkan kurang meningkatnya hasil belajar mereka, terutama pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah
ayat 105 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai solusi menggunakan strategi pembelajaran random text. Rumusan masalah. Apakah penerapan strategi random text dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pendidikan agama Islam kelas 10 TKJ 2 di SMK 2 Kolaka? Tujuan penelitian tindakan kelas ini yang pertama adalah mengetahui adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 10 TKJ 2 di SMK 2 Negeri 2 Kolaka pada mata pelajaran PAI. Ya. Setelah menggunakan strategi pembelajaran random text pada materi Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah Taubah ayat 105, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, mengetahui meningkatnya hasil belajar peserta didik kelas 10 TKJ 2 di SMK Negeri 2 Kolaka pada mata pelajaran PAI setelah menggunakan strategi pembelajaran random text pada materi Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas. Ya, ada dua kegunaan secara teoritis. Secara teoritis dapat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan sebagai pengembangan pendekatan strategi dalam pembelajaran PAI secara khusus. Yang kedua, kegunaan secara praktis. Temuan-temuan dari penelitian ini secara praktis dapat dijadikan bahan masukan bagi pembina pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dari temuan dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk guru. Yang sekarang bab 2, kerangka teoritis. Landasan teori. Yang pertama adalah hasil belajar 1. Hasil belajar menurut para pakar, ya, itu adalah merupakan proses untuk menentukan nilai belajar peserta didik melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Nasution 192-3 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan pada individu yang belajar. Tidak hanya mengenai pengetahuan tetapi juga membentuk capaian dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Ya, kecakapan, ya. Jadi hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mana dia. Yang kedua, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan dan diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Menurut Isjoli 2008 halaman 146 bahwa model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa maupun berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial dan capaian hasil yang lebih optimal. Selanjutnya,
kontes materi yaitu pendidikan agama Islam. Ya, sudah kita tahu bahwa pendidikan agama Islam itu ya dalam konteks penelitian mata pelajaran ini. Yang keempat adalah metode random text. Apa itu metode random text ya? Metode random text ini salah satu strategi pembelajaran yang barangkali sangat cocok untuk mata pelajaran membaca dan menghafal surah-surah pendek dengan menekankan keaktifan siswa seperti games ya yang membuat anak senang dan ada kerjasamanya. Oleh karena itu, seorang guru mempersiapkan media berupa potongan-potongan teks sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Metode random text ini ya. Jadi ini pengertian random text. Langkahnya yaitu yang pertama adalah pilihlah salah satu bacaan yang akan dijadikan hafalan yang dipelajari dihafal atau dihafal. Potongan bacaan atau surah tersebut menjadi beberapa bagian kalimat. Apakah per kalimat, apakah per ayat, ataukah per kata. Bagi siswa membuat kelompok kecil. Ya. Yang keempat, beri setiap kelompok satu bacaan surah yang telah dipotong-potong. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyusun potongan teks menjadi sempurna dan mempresentasikannya. Pelajaran tes bacaan surah dengan siswa sesuai dengan yang dikehendaki. Itu Wahad Fuad. Penelitian terdahulu, ini masih dalam bab 2, bagian B. Penelitian adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru. Di samping itu, kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini, rumusan hipotesis dalam penelitian ini, penggunaan strategi random text pada materi Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI kelas 10 TKJ 2 di SMK Negeri di 2 Kolakah. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian, satu tindakan kelas ini itu terdiri 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Bagian B, variabel penelitian ini ya ada yang dikatakan dengan ada 2 variabel, variabel bebas ya dan variabel terikat ya. Variabel penelitian ini ya sudah disebutkan tadi bahwa variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya bagian C, populasi dan sampel. Sebagai subjek, penelitian ini adalah memang peserta didik kelas 10 TKJ 2 di SMK 2 Kolaka dengan jumlah 10 orang, yaitu 2 orang laki-laki dan 8 orang
perempuan. Jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah jenis sumber yang lembar soal, instrumen, observasi, dan wawancara atau interview. Yang kedua adalah alat pengumpulan data. Data tentang keaktifan siswa diamati oleh observer dengan menggunakan lembar aktivitas siswa, sedangkan tentang hasil belajar siswa diperoleh melalui tes kemampuan awal, pemberian evaluasi secara tertulis dan lisan. Data hasil pengamatan dan hasil belajar siswa dikumpulkan dan dianalisa setiap akhir siklus. Teknik analisa dan pengujian hipotesis. Yang pertama adalah teknis analisa data. Teknis analisa data ini ada 3 ya. Yang pertama observasi partisipatif, yang bagian B kuesioner angkat, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Sementara alat pengumpulan data itu lembar observasi, angket, dengan dokumentasi. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi umum penelitian ini, ya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran random text untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada pokok bahasan Quran Surah Al-Maidah dan At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait. Materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja pada siswa kelas 10 TKJ 2 di SMK Negeri 2 Kolaka. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 10 TKJ 2 yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Lokasi penelitiannya ini adalah di SMK 2 Kolaka. Deskripsi setiap siklus, ya. Proses penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan interpretasi. Selanjutnya analisis dan refleksi tindakan. Ya. Bab 5, penutup. Kesimpulan, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi random text untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi Quran Surah Al-Maidah 48 dan Quran Surah At-Taubah 105, serta hadis yang terkait pada siswa kelas 10 TKJ 2 semester ganjil di SMK Negeri 2 Kolaka tahun ajaran 2000 ini, di mana pada siklus terdapat 9 siswa yang tidak tuntas, sedangkan pada siklus kedua terdapat 1 siswa yang tidak tuntas. Pada siklus 1 ketuntasan 53%, jauh dari indikator keberhasilan 75%. Namun pada siklus kedua tercapai peningkatan ketuntasan, yaitu mencapai 95%. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena penguatan penggunaan strategi random text. Ini siswa lebih termotivasi dan dalam pembelajaran karena menarik, melibatkan aspek motorik mereka, mudah menyelesaikan soal sehingga siswa lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Sementara untuk aktivitas pembelajaran siswa pada siswa siklus ini cukup aktif dan pada siklus 2 termasuk kriteria aktif. Saran dan hasil penelitian ini, kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Bagi sekolah hendaknya mendorong
dan memotivasi guru untuk selalu berusaha mengembangkan model dan metode pembelajaran yang merangsang siswa. Bagian B hendaknya lebih memantau kinerja guru. Untuk bagi guru, diharapkan bagi guru PAI hendaknya memahami karakter peserta didik secara keseluruhan. Dan selanjutnya, terima kasih. Cukup barangkali dari saya, dari Muhammad Ali, peserta PPG batch 2 ini. Saya iri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.